Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sydney Fadila Haris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi limit fungsi trigonometri di ketak hinggaan, yaitu berarti artinya adalah untuk X-nya itu menuju tak hingga. Oke, yang pertama di sini ada limit X menuju tak hingga dari sin X per X itu sama dengan 0. Limit X menuju tak hingga dari cos X per X sama dengan 0. Limit X menuju tak hingga dari sin X itu tidak ada. Limit X menuju tak hingga dari cos X itu juga tidak ada. Nah, sekarang kita akan buktikan yang ini. Untuk limit X menuju tak hingga dari sin X per X sama dengan 0. Nah, sekarang seperti yang kalian ketahui bahwa sin X ya, nilai fungsi dari sin X itu minimumnya adalah negatif 1 ya. Maka kita bisa tulis bahwa negatif 1 itu kurang dari sama dengan sin X. Kemudian maksimumnya dari nilai fungsi sin X itu adalah sama dengan 1. Ya. Nah, maka bisa kita tulis bahwa sin X itu kurang dari sama dengan 1. Sekarang kita akan bagi semua ruasnya itu dengan X. Kita bagi semua ruasnya dengan X, maka kita akan peroleh negatif 1 per X kurang dari sama dengan sin X per X kurang dari sama dengan 1 per X. Ya, nah sekarang kita akan mencari nilai limit di X menuju tak hingga. Ya, untuk yang pertama adalah untuk limit X menuju tak hingga dari negatif 1 per X kurang dari sama dengan limit X menuju tak hingga dari sin X per X kurang dari sama dengan limit X menuju tak hingga dari 1 per X. Nah, untuk yang ini, limit X menuju tak hingga dari fungsi negatif 1 per X. Nah, maka kita substitusikan ya, X-nya itu tak hingga. Ketika kita substitusikan, maka negatif 1 per tak hingga. Kemudian kurang dari sama dengan, nah ini yang akan kita buktikan ya. Limit X menuju tak hingga dari sin X per X. Kemudian kurang dari sama dengan, ini juga berarti kita substitusikan dengan X menuju tak hingga. Berarti adalah 1 per tak hingga. Nah, berarti di sini negatif 1 per tak hingga berarti adalah mendekati 0 ya. Nilainya adalah mendekati 0. Kemudian kurang dari sama dengan limit X menuju tak hingga dari sin X per X kurang dari sama dengan ini juga 1 per tak hingga berarti adalah mendekati 0 juga. Nah, maka dari sini kita peroleh bahwa limit X menuju tak hingga dari sin X per X itu sama dengan 0 ya. Nah, maka ini terbukti. Nah, ini juga untuk pembuktian yang ini, limit X menuju tak hingga dari cos X per X sama dengan 0. Itu juga caranya bisa kalian coba dengan cara seperti ini. Oke, lanjut. Contoh yang pertama, limit X menuju tak hingga dari fungsi X dikurang cos X per X. Nah, sekarang kita bisa pecah ya. Untuk fungsinya limit X menuju tak hingga berarti menjadi X per X dikurang dengan cos X per X. Nah, berarti kita peroleh bahwa limit X menuju tak hingga berarti X per X sama dengan 1 dikurang dengan cos X per X ya. Nah, maka dengan menggunakan sifat dari limit, maka menjadi limit X menuju tak hingga dari 1 dikurang dengan limit X menuju tak hingga dari cos X per X. Nah, maka nilai limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri, itu berarti 1 dikurang dengan ini adalah berarti 0 ya, berdasarkan yang slide yang sebelumnya. Maka kita peroleh nilai limitnya sama dengan 1. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh kedua ini kita akan menggunakan pemisalan limit X menuju tak hingga dari fungsi sin 2 per X per tan 5 per X. Nah, sekarang kita akan menggunakan pemisalan. Saya akan menggunakan pemisalan dengan P. Jadi, misalkan P itu kan sama dengan 1 per X ya. Nah, maka ketika X-nya itu menuju tak hingga, maka nilai dari
P-nya, yaitu adalah 1 per X. Maka 1 per X itu kan mendekati 0, menuju 0. Ya, 1 per X itu apa? Sama dengan P. Maka kita peroleh P-nya itu menuju 0. Ya, nah sedangkan di sini sin 2 per X, berarti kan sin 2 per X itu kan sama dengan sin 2 dalam kurung 1 per X ya. Nah, maka ini akan berubah menjadi limit X menuju tak hingga dari sin 2P per, nah ini kan berarti sama dengan 5 dikali dengan 1 per X. Maka akan menjadi tan 5P. Ya kan? Sorry, ini sudah kita ubah ya variabelnya. Yaitu adalah P menuju 0 berarti. P menuju 0. Nah, berdasarkan rumus limit trigonometri di video saya yang sebelumnya, variabelnya mendekati 0, berarti ini kita tinggal lihat koefisiennya. Berarti A-nya 2, B-nya adalah 5. Berarti kita peroleh ini sama dengan 2 per 5. Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga, limit X menuju tak hingga dari fungsi X dikurang X cos 4 per X per tan 3X. Nah, dari sini kita akan coba kita bisa faktorkan ya. Limit X menuju tak hingga, berarti yang atas ini yang sama itu apa? X-nya ya. Maka X dalam kurung berarti sisanya adalah 1 dikurang dengan cos 4 per X. Ya. Nah, kalian perhatikan jangan sampai salah, ini X, ini X bisa dicoret nih dengan X yang di sini. Tidak bisa ya, karena X yang ini merupakan suatu sudut. Ya, 4 per X di sini ini adalah sudut. Sedangkan ini suatu bilangan biasa. Kemudian per tan 3 per X. Ya, nah sekarang kita akan menggunakan pemisalan lagi. Misal P lagi 1 per X ya. Maka ketika X-nya menuju tak hingga, maka P-nya itu sama dengan kan 1 per X itu akan menuju 0 ya. Nah, maka kita akan ubah nih. Berarti adalah limit P menuju 0. Nah, X ini gimana? Kan kita tahu bahwa P itu sama dengan 1 per X. Nah, maka X-nya itu sama dengan apa? 1 per P. Ya. Maka kita akan peroleh, berarti di sini nanti adalah 1 per P kan? Berarti bisa kita tulis P-nya ini di bawah. Kemudian di sini adalah 1 min cos 4P ya. Dikali dengan tan 3P. Nah, kemudian kita bisa ubah cos 4P-nya ini dengan menggunakan rumus sudut rangkap ya dari cos. Limit P menuju tak hingga, P menuju 0 dari 1 min, berarti ini adalah apa? Berarti adalah 1 min 2 sin kuadrat 2P ya. Kemudian per P dikali dengan tan 3P ya. Nah, kemudian kita buka kurungnya, jadinya adalah limit P menuju 0, 1 habis ya. Kemudian negatif kali negatif positif berarti adalah 2 sin kuadrat 2P per P dikali dengan tan 3P. Nah, ini bisa kita pecah. Limit P menuju 0 dari 2 dikali dengan sin 2P per P dikali dengan sin 2P per tan 3P ya. Nah, maka kita peroleh 2 dikali dengan A per B. A-nya 2, B-nya 1. Berarti 2 per 1 dikali dengan A-nya 2, B-nya 3. Berarti 2 per 3. Berarti sama dengan 8 per 3. Gitu. Oke, kita akan lanjut. Nah, contoh yang keempat, limit X menuju tak hingga dari fungsi 2X kotangen 2 per X dikurang dengan 3 kotangen 2 per X per 5X kuadrat dikurang dengan 2X. Nah, sekarang
Kita perhatikan di sini sama-sama ada kotangan 2 per X ya. Nah, sekarang kita akan faktorkan lagi. Limit X menuju tak hingga dari, berarti kita keluarkan ya kotangan 2 per X-nya. Kotangan 2 per X, berarti dalam kurung 2X min 3 ya. Kotangan 2X min 3, betul ya. Kemudian yang ini kita akan faktorkan juga. Kita keluarkan yang sama apa? Berarti X-nya ya. Nah, sisanya berarti adalah 5X min 2. Ya, nah sekarang kemudian kita perhatikan di sini kita bisa pecah limit X menuju tak hingga dari 2X min 3 per 5X min 2 ya. Kemudian dikali dengan kotangen 2 per X per X. Ya. Jadi ini adalah fungsi aljabar, yang ini fungsi trigonometri. Kita pecah yang fungsi aljabar dengan yang fungsi trigonometri. Nah, maka kan dengan menggunakan sifat limit, berarti ini adalah limit X menuju tak hingga dari 2X min 3 per 5X min 2 dikali dengan limit X menuju tak hingga dari kotangen 2 per X per X. Nah, yang ini kita akan gunakan cara limit X menuju tak hingga dari fungsi aljabar ya. Yang bentuknya berarti ini adalah yang tak hingga per tak hingga. Nah, ini sudah kalian pelajari juga di kelas 11 ya. Nah, maka dari sini kita akan ubah dulu nih yang ini menggunakan pemisalan. Misalkan P itu adalah 1 per X. Sama ya seperti tadi, ketika X menuju tak hingga, maka P-nya itu menuju 0. Ya, P-nya menuju 0. Nah, kotangen itu apa? Kotangen itu adalah 1 per tan ya. Kotangen X itu sama dengan 1 per tan X. Nah, sedangkan di sini untuk mengubah kotangen 2 per X ini, berarti kalian itu jangan terkecoh, jadinya adalah jadi gini, kotangen 2 per X. Terkadang kalian terkecoh, ini sama dengan 2 per tan X. Nah, ini salah ya. Jadi yang betul itu kotangen 2 per X. Kotangen 2 per X itu sama dengan 1 per tan 2 per X. Karena apa? 2 per X ini adalah satu kesatuan, yaitu adalah sudut dari kotangennya ini. Jadi jangan kalian pisahkan ya. Jadi bukan 2 per tan X ya. Nah, maka di sini menjadi limit X menuju tak hingga dari 2X min 3 per 5X min 2 dikali dengan limit P menuju 0. Nah, ini berarti adalah 1 per tan 2P kan. 1 per tan 2P. Nah, kemudian X-nya itu sama dengan apa? X-nya sama dengan 1 per P, ya kan? 1 per P. Nah, maka kita peroleh di sini limit X menuju tak hingga dari 2X min 3 per 5X min 2 limit P menuju 0 berarti adalah P per tan 2P. Ini ya. Nah, kemudian kita tinggal gunakan yang rumus limit X menuju tak hingga yang ketika fungsinya itu bentuknya adalah tak tentu, tak hingga per tak hingga. Ya, kalian lihat karena di sini X pangkat tertingginya di pembilangnya adalah 1 ya. Kemudian juga di penyebutnya X pangkat tertingginya adalah 1, berarti sama ya. Berarti tinggal kita lihat koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang sama pangkat tertinggi di penyebut. Berarti sama dengan 2 per 5.
dikali dengan, berarti di sini adalah 1/2 ya. Karena A-nya 1, B-nya adalah 2. 1/2. Maka kita peroleh adalah 1/5. Ya. Nah, kemudian selanjutnya contoh kelima, limit X menuju tak hingga dari fungsi cos 4/X ditambah cos 2/X dikali sin 3/X dikurang cos 4/X dikali dengan sin 3/X dikurang cos 2/X per sin kuadrat 1/X dikurang cos 2/X ditambah 1. Oke, nah dari sini kita lihat ada yang bisa kita faktorkan ya. Oke, kita coba dulu. Limit X menuju tak hingga dari boleh kita langsung misalkan ya, P sama dengan 1/X. Ya, nah maka kita sudah ubah ini menjadi P menuju 0. P menuju 0 ya, dari cos 4P ditambah cos 2P dikali dengan sin, berarti 3/P ya, 3/P, karena kan P sama dengan 1/X, berarti kalau akar P itu sama dengan 1/X ya. Sin 3/P dikurang dengan cos 4P dikali dengan sin 3/P dikurang cos 2P dibagi dengan sin kuadrat P dikurang cos 2P ditambah 1. Nah, sekarang kita bisa faktorkan nih, ada yang sama ya, cos 2P-nya. Jadi limit P menuju 0, bisa kita keluarkan cos 2P-nya. Cos 2P berarti di sini adalah dalam kurung sin 3/P dikurang dengan 1 ya. Di sini kan kurang 1. Kemudian juga cos 4P-nya bisa kita faktorkan. Cos 4P dalam kurung sin 3/P dikurang 1 ya. Ini sin 3/P dari sini sama min 1-nya berarti yang dari sini. Karena kan min 1 dikali sama min cos 4P, jadi cos 4P. Oke, kemudian dibagi dengan sin kuadrat P dikurang, nah ini cos 2P bisa kita ubah ya, menjadi 1 min 2 sin kuadrat P ditambah dengan 1, seperti ini. Nah, maka untuk yang atas bisa kita faktorkan lagi. Limit P menuju 0 berarti adalah ini cos 2P dikurang dengan cos 4P cos 4P dalam kurung sin 3/P dikurang 1, seperti ini ya. Nah, kemudian yang ini yang bawahnya kita bisa buka kurungnya, berarti min 1 ditambah 2 sin kuadrat P ya. Berarti satunya habis nih. Berarti sin kuadrat P ditambah dengan 2 sin kuadrat P menjadi 3 sin kuadrat P. Ya. Nah, kemudian untuk yang ini ya, untuk cos 2P dikurang cos 4P bisa kita ubah dengan rumus selisih kosinus ya, yaitu adalah cos A dikurang dengan cos B itu sama dengan negatif 2 sin setengah A ditambah B dikali dengan sin setengah
A min B ya. Oke, kita akan masukkan ke rumus. Berarti di sini limit P menuju 0 dari ini cos 2P dikurang dengan cos 4P berarti adalah min 2 sin setengah dari, berarti 2P ditambah dengan 4P adalah 6P kan, 6P tapi setengahnya berarti adalah 3P. Kemudian yang ini adalah berarti sin setengah dari A min B, berarti 2P dikurang dengan 4P min 2P, karena setengah berarti adalah min P. Kemudian dikali dengan sin 3 akar P dikurang 1 per 3 sin kuadrat P. Ini tadi rumusnya yang pertama ya. Nah, kemudian sin negatif P kita bisa ubah. Ingat kalau ada sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa ya. Nah, maka yang ini bisa kita ubah menjadi negatif sin P ya. Oke, nah maka sama dengan limit P menuju 0. Berarti di sini tadi adalah min 2 sin 3P, min 2 sin 3P dalam kurung negatif sin P ya. Kemudian dikali dengan sin 3 akar P ya. Betul tidak? 3 akar P dikurang 1 per 3 sin kuadrat P ya. Nah, berarti di sini negatifnya bisa kita kedepankan ya, negatif dikali dengan negatif menjadi positif, berarti limit P menuju 0 dari di sini bisa kita pecah langsung 2/3 dikali dengan sin 3P ya, kemudian ini sin kuadrat P bisa kita pecah ya, sin P kemudian dikali dengan sin P per sin P, kemudian dikali dengan sin 3 akar P dikurang dengan 1. Nah, maka kita akan peroleh konstanta berarti tetap 2/3, kemudian A per B berarti adalah 3/1 ya, kemudian yang ini 1/1, kemudian yang ini adalah yang ini sin 3 akar 0 ya, akar 0 dikurang 1 ya, atau bisa langsung aja kalian sin 0 gitu, sama dengan berarti ini adalah habis ya. Nah, maka 2 dalam kurung berarti ini adalah 0 ya, sin 0 dikurang 1 berarti sama dengan min 1, berarti kita peroleh sama dengan min 2 gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah penerapan limit fungsi trigonometri di ketahinggaan ya. Nah, ini ada contoh soal cerita ya. Seorang ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Setelah diteliti, ternyata jumlah senyawa baru yang berbentuk mengikuti fungsi Ft sama dengan 40 ditambah T dikali sin 30 per T. Dengan Ft menyatakan jumlah senyawa dalam miligram dan T waktu dalam detik, tentukan jumlah senyawa yang berbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, ini kata kuncinya adalah jangka waktu yang sangat lama. Ya, jangka waktu yang sangat lama. Berarti artinya adalah di sini kan variabelnya adalah T ya, yaitu adalah waktu kan. Nah, berarti ini artinya adalah T-nya itu menuju tak hingga. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah jumlah senyawa. Nah, sedangkan di sini jumlah senyawanya itu ditentukan dengan fungsi Ft sama dengan 40 ditambah T sin 30 per T. Nah, berarti yang kita cari adalah nilai limit T menuju tak hingga dari fungsi ini, yaitu adalah 40 ditambah
T dikali dengan sin 30 per T. Ya. Nah, berarti di sini bisa kita tulis sama dengan limit T menuju tak hingga dari 40 ditambah dengan limit T menuju tak hingga dari T dikali dengan sin 30 per T. Nah, ini kita akan menggunakan pemisalan ya. Misalnya saya akan gunakan lagi P ya. P itu sama dengan 1 per T ya. Nah, maka kita peroleh di sini limit T menuju tak hingga dari 40 ditambah dengan limit, berarti P menuju 0 dari kalau T itu berarti adalah 1 per P ya. 1 per P dikali dengan sin 30 P ya, atau kita peroleh di sininya sama dengan konstanta berarti tetap 40 ya, ditambah dengan limit P menuju 0 dari berarti adalah sin 30 P per P ya. Nah, maka kita peroleh 40 ditambah dengan berarti adalah A per B, A nya 30, B nya 1 berarti adalah 30. Maka jumlah senyawa yang berbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama itu sama dengan 70 mg. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan ataupun masih ada kesalahan. Jangan lupa untuk dicatat, untuk dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.